병신아! 아! 아! Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Dude in Me. Film ini rilis di tahun 2019, dibintangi oleh Jung Jin Young dan Park Sung Won, serta disutradarai oleh Kang Yoo Jin. Semoga dari video ini dapat diambil hikmahnya. Dan gak usah pakai basa-basi lagi, mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bos gangster bernama Jang Pan-so. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama So-yun. Di malam harinya, Pan-so yang sedang makan malam didatangi oleh gangster lain yang bernama Bos Yang. Di sana mereka memperebutkan warisan dari mertua Pan-so, yaitu ketua gangster. Di suatu hari, Pan-so mendatangi sebuah angkringan yang dimana dia sering makan di sana saat masih muda. Ternyata pemilik angkringan yang lama telah pindah dan digantikan oleh orang lain. Malangnya, dia di sana harus membayar makanan milik bocah bernama Dong Hyun karena dia lupa membawa dompet. Pan-so terlihat kesal akibat hal itu. Lalu wanita pemilik angkringan itu menenangkannya dan berkata jika dia akan memberi hadiah kepada Pan-so. Lalu saat OTW pulang, sayangnya dia terjebak macet dan tiba-tiba setelah dia sadar, ternyata dia telah berada di rumah sakit. Kemudian saat dia mengaca, dia pun terkejut karena dirinya telah berada di tubuh seorang bocah gendut yaitu Dong Hyun, dan melihat jika ternyata tubuhnya masih belum sadarkan diri. Dan akhirnya dia teringat jika mungkin ini adalah hadiah dari wanita pemilik angkringan tadi. Dia pun memutuskan pergi ke angkringan tersebut untuk meminta agar dirinya dikembalikan ke tubuhnya. Tetapi di sana tidak ada kedai dan hanya ada bangunan kosong. Hal itu pun membuatnya bingung karena tadi siang dia makan di tempat itu. Kemudian dia kembali ke apartemennya. Di sana So-yun terkejut lalu memanggil polisi. Sebab hal itu, Pan-so pun tidak bisa kembali ke apartemennya karena dia berada di tubuh Dong Hyun. Kemudian ayah Dong Hyun yang melihat anaknya sering dibully memutuskan untuk protes kepada kepala sekolah. Namun si kepala sekolah tak menghiraukan hal tersebut dan akhirnya kini Pan-so memutuskan untuk mencari pelakunya sendiri. Pada jam istirahat, Pan-so membela seorang siswi yang sedang dibully dan harus berurusan dengan para jagoan di sekolah itu. Pan-so pun berhasil mengalahkan para jagoan sekolah tersebut. Ya iya dong, kan yang di tubuh Dong Hyun adalah bos gangster. Keesokan harinya, para jagoan itu kembali membuli seorang siswa yang culun. Namun untungnya Pan-so kembali datang dan berhasil menyita HP mereka. Sesampainya di rumah, Pan-so melihat video Dong Hyun saat dia dibully sebelum jatuh menimpa Pan-so. Dan akhirnya dia pun mengetahui apa yang membuat Dong Hyun terjatuh dari atap gedung. Keesokan harinya, Dong Hyun mengembalikan HP itu dan mengancam akan melaporkan hal itu kepada polisi karena dia telah menyalin file rekaman tersebut. Di sisi lain, So-yun yang sedang berselingkuh kepergok oleh Bos Yang.
Di sana, bos yang menawari kerjasama agar mendapatkan warisan dari kepala gangster, yaitu ayah Soyun. Demi menyembunyikan perselingkuhannya, Soyun pun menyetujui hal itu. Malam pun tiba. Terlihat Panso sedang menemui anak buahnya yang bernama Mancul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mancul tidak mengenali Panso yang berada di tubuh Donghyun. Namun setelah sekian lama mengobrol, akhirnya Mancul pun yakin jika itu adalah bosnya. Keesokan harinya, Panso mendatangi Hyunjung, siswi yang dia bela pada saat dibully di sekolah. Lalu datang ibu Hyunjung yang bernama Misun. Panso pun terkejut melihat hal ini. Ternyata Misun adalah mantan kekasih Panso di saat masih muda. Dan Hyunjung dibesarkan sendiri tanpa ayah. Panso yang penasaran siapakah ayah dari Hyunjung pun melakukan tes DNA. Dan ternyata Hyunjung adalah anaknya. Lalu Panso berusaha mendekatkan diri kepada Hyunjung dan juga Misun. Dia juga mengajak Hyunjung untuk ikut kelas bela diri bersamanya. Singkat cerita, Panso beberapa bulan latihan beserta diet. Panso berhasil merubah penampilannya menjadi lebih tampan dan memiliki fisik yang kuat. Seluruh sekolah pun terkejut dengan penampilan Donghyun yang berubah. Dan kini tiada satupun orang yang berani membulinya. Panso juga sering bermain ke rumah Hyunjung. Di sana dia juga memotret salah satu foto putrinya ketika masih kecil. Malam harinya terlihat ayah Donghyun yang dipukuli oleh sekelompok gangster untuk menagih hutang. Kemudian Panso datang untuk menolong, namun ayah Donghyun malah menghalangi dan akhirnya dipukuli hingga membuatnya tak sadarkan diri. Panso yang tidak tega melihat hal ini pun menyuruh Mancul untuk menghajar para gangster tersebut. Dan ternyata Mancul dapat dengan mudah mengalahkan para gangster itu. Keesokan harinya, Panso datang menemui Misun dan makan mie sambil ngobrol santuy. Saat sedang menikmati mie tersebut, tiba-tiba datang masalah dari para pelanggan yang melecehkan Misun. Panso yang melihat hal ini pun sontak marah, dan inilah yang terjadi. Setelah pergelutan itu selesai, akhirnya Misun pun menyadari bahwa yang ada di depannya bukanlah Donghyun, melainkan Panso, mantan kekasihnya. Namun dia tak senang dengan hal itu, karena dulu Panso rela meninggalkannya demi pekerjaan gangsternya. Keesokan harinya, saat sedang ngobrol dengan Donghyun, Hyunjung mendapatkan undangan dari salah seorang teman. Tetapi saat Hyunjung sudah datang ke tempat temannya itu, ternyata dia malah dibully di sana. Namun untungnya Panso mendengar kabar ini dan berencana membawa Hyunjung pergi dari sana. Namun dia dicegah oleh para pembuli di sana dan tiba-tiba lalu setelah berhasil mengalahkan semua musuhnya, Panso pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Panso bertemu dengan Mancul. Mancul mendengar info jika istri bosnya telah bersekongkol dengan bos Yang. Lalu Panso menyuruh Mancul untuk mengirimkan sebuah surat kepada ayah mertuanya. Keesokan harinya, tak disangka Hyunjung menyatakan cintanya kepada Panso. Namun yang jelas saja Panso menolak hal tersebut. Donghyun yang sudah sadar lalu pulang dan merengek kepada ayahnya. Dia bingung kenapa dia berada di dalam tubuh seorang pria.
Begitu juga dengan ayahnya yang kaget serta kebingungan. Tak lama kemudian, Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Donghyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Keesokan harinya, Panso mendatangi Misun dengan membawa Donghyun untuk meminta maaf kepada Misun. Hal itu berlangsung dengan baik, namun tiba-tiba bos yang datang untuk membunuh Panso. Dan inilah yang terjadi. Awalnya, Panso dapat dengan mudah mengatasi anak buah Bos Yang. Namun karena kalah jumlah, dia pun hampir terbunuh oleh Bos Yang. Tetapi hal itu dapat dicegah oleh Misun yang mengancam akan meledakkan tempat itu dengan tabung gas. Akhirnya Bos Yang pun pergi dari tempat tersebut. Lalu Shin berpindah ke rumah mertua Panso. Si mertua telah tahu jika Soyun telah berkhianat setelah membaca surat dari Panso. Lalu sang mertua pun memanggil Panso. Namun karena masih berada di tubuh Donghyun, dia pun mengirim Donghyun untuk menemui ayah mertuanya. Awalnya semua berjalan dengan baik dan Donghyun berhasil membenarkan perselingkuhan istrinya tersebut. Sang mertua yang mendengar hal ini lalu mengangkat Panso sebagai ahli waris dan ketua gangster selanjutnya. Tiba-tiba Donghyun dengan polosnya menolak hal tersebut. Nampaknya Donghyun ingin Panso terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso yang sudah menunggu di depan rumah sangat berterima kasih kepada Donghyun. Soyun yang tidak terima dengan keputusan ayahnya pun dengan ngebut berusaha menabrak Panso. Namun Panso berhasil menyelamatkan Donghyun, tapi sayangnya dirinya malah yang tertabrak. Saat di rumah sakit, Panso yang terbaring lemas menjelaskan semuanya kepada Hyungjun. Dia juga meminta maaf atas semua kesalahannya. Hyungjun pun bingung dengan hal ini. Namun tiba-tiba Panso pingsan bersamaan dengan Donghyun yang tak sadarkan diri. Saat akan dioperasi, Panso melihat wanita yang dulu dia temui di angkringan. Sepertinya wanita itu ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. 6 bulan kemudian, keduanya kini telah hidup normal kembali. Donghyun kembali ke sekolah dan Panso kembali hidup normal bersama keluarganya. Dan film pun selesai.